setelah kemunculan Xuan Kongzi yang begitu mendebarkan, yaitu salah satu ketua Menara Pil Agung. Xiaoyan akhirnya berhasil selamat dari pertarungan melawan sesepuh Mugu. Sambil dipenuhi amarah, sesepuh Mugu mengingatkan Xuan Kongzi untuk tidak ikut campur urusan aula jiwa dengan Xiaoyan. Namun Xuan Kongzi menolak dengan keras, bahkan mengingatkan aula jiwa untuk tidak bertindak sesuka hati di wilayah kota Pil Suci Agung ini. Xuan Kongzi juga berkata bahwa Xiaoyan adalah murid Abah Yao Chen temannya, sehingga apapun yang terjadi, Menara Pil akan melindungi Xiaoyan dan menjaganya. Sesepuh Mugu pun meringit kesal dan tidak punya pilihan lain selain pergi dari sana. Apalagi di samping Xiaoyan sudah ada 2 dozun yang sudah geram ingin menghajar dirinya, sehingga sesepuh Mugu memutuskan untuk pergi dan menghilang. Namun sebelum pergi, Mugu mengingatkan Xiaoyan jika dia pasti akan datang lagi memburunya. Dan ketika saat itu tiba, lebih baik Xiaoyan menyerahkan mantra api pembakaran dengan patuh, kalau tidak mau mati dan menderita. Sesepuh Mugu pun pergi dan menghilang. Rasa lega dan aman sudah dirasakan Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap ke arah langit dan melihat sosok aura agung Xuan Kongzi sambil mengutarakan terima kasih. Xiaoyan membungkuk dan memberikan rasa kagum dan hormat terhadap Xuan Kongzi. Meskipun yang datang hanya aura jiwanya saja, namun Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan dari ketua Menara Pil Agung ini sangat tidak bisa diremehkan. Xuan Kongzi pun menatap lembut tersenyum ke arah Xiaoyan dan tidak menyangka bahwa teman lamanya Yao Chen akan memiliki murid seluar biasa Xiaoyan. Xuan Kongzi juga meminta Xiaoyan untuk tidak canggung, karena dia hanya menunaikan kewajiban untuk menjaga murid dari teman lamanya, yaitu Yao Chen. Aura agung Xuan Kongzi pun mulai memudar, di mana itu menandakan dia akan kembali, setelah sebelumnya mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati terhadap sakti Xuan mendalam, karena merekalah yang memberitahukan informasi tentang keberadaan dirinya di sini. Xiaoyan setelah mendengar penjelasan dari Xuan Kongzi, membuatnya marah dan bertekad untuk balas dendam terhadap Chen Xian dan antek-anteknya di masa depan. Kemudian setelah Xuan Kongzi pergi, Xiaoyan pun teringat dengan api surgawi hati laut yang dipakai sesepuh Mugu ketika bertarung tadi. Sehingga Xiaoyan pun mengeluarkan botol jiwa Han Feng dan menginterogasi tentang api surgawi hati laut yang dia berikan kepada aula jiwa. Melihat kemarahan Xiaoyan, Han Feng pun merinding ketakutan dan memberitahukan bahwa api surgawi hati lautnya diberikan kepada sesepuh Mugu sebagai ganti kehidupan keduanya di masa lalu. Han Feng juga menjelaskan bahwa sesepuh Mugu adalah seorang alkemis sejati level 8 dan dia sangat dihormati oleh aula jiwa, di mana sesepuh Mugu juga orang yang bekerja sama dengannya di masa lalu ketika membunuh gurunya Yao Chen. Melihat penjelasan Han Feng yang sepertinya tidak berbohong, Xiaoyan pun meringitkan keningnya dan bertanya-tanya, kenapa gurunya Yao Chen tidak pernah memberitahukan tentang sesepuh Mugu dan dendamnya? Setelah itu Xiaoyan pun memasukkan kembali Han Feng ke dalam botol jiwa dan sangat bertekad untuk mendapatkan api surgawi 3000 pembakaran, karena ketika bertemu dengan sesepuh Mugu lagi, dia tidak perlu takut bahkan jika harus bertarung by one sendirian. Malam hari pun telah berlalu. Tetua Yezong datang menghampiri Xiaoyan dan memberitahukan bahwa klan Ye telah menemukan tempat Sakte Xuan berada. Xiaoyan tersenyum melihat Tetua Yezong yang telah tampak berusaha mencari informasi demi untuknya. Namun Tetua Yezong meminta Xiaoyan untuk menunggu dan menahan balas dendamnya. Karena saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukannya, mengingat Chen Xian juga termasuk alkemis yang dihargai oleh Menara Pil. Apalagi sekarang Tetua Seng Menara Pil sudah menunggu di aula utama untuk bertemu dan menjemput Xiaoyan. Tetua Yezong juga menjelaskan bahwa kompetisi perkumpulan Pil akan segera dimulai, di mana Chen Xian juga akan ikut dalam kompetisi itu, sehingga bisa menjadi kesempatan baik untuk balas dendam. Xiaoyan pun mengerti dengan penjelasan Tetua Yezong, dan kemudian menuju ke aula utama menemui Tetua Seng, untuk berangkat ke Menara Pil Pusat, menemui salah satu ketua Menara Pil Agung yang menyelamatkannya semalam, yaitu Master Agung Xuan Kongzi. Setelah beberapa lama perjalanan, Xiaoyan akhirnya tiba juga di Menara Pil Pusat. Dia pun berjalan menuju ke sebuah ruangan perpustakaan dan melihat seseorang dengan aura tenang yang bijaksana, di mana orang itu adalah salah satu dari ketua Menara Pil Agung ini bernama Xuan Kongzi.